Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di video vlog saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang penempatan anggaran, karena beberapa teman-teman itu bertanya, apakah ketika kita sudah mengalokasikan dana untuk anggaran tertentu, apakah itu harus diwujudkan dalam artian anggaran itu fresh money tersedia atau bagaimana sebelum planning itu tereksekusi atau rencana itu tereksekusi. Contohnya begini teman-teman, jadi misal kita di bulan depan itu di master plan sudah ada direncanakan untuk pembelian mesin kayak seperti itu. Contohnya mau beli printer harga 10 juta gitu di bulan depan, apakah di bulan ini harus sudah tersedia 10 juta itu atau bagaimana? Nah, atau mungkin ada anggaran lain yang itu memang dana itu harus selalu stay, misalnya anggaran untuk perbaikan, apakah itu juga harus disiapkan dalam bentuk fisik uang, baik itu fresh money atau dalam rekening. Nah, itu juga beberapa teman-teman menanyakan hal itu. Begini teman-teman, saya dalam mengalokasikan anggaran tentu detailnya berdasarkan apa yang sudah di master plan. Contohnya nanti bulan Januari, Februari sampai Desember itu sudah ada untuk penjadwalan pengeluaran anggarannya, nanti untuk apa saja, nominalnya berapa itu ada. Nah, itu kan dari persentase penyusunan anggaran itu kan sudah terkondisikan mulai awal bulan dan awal tahun ya. Untuk saya itu ketika tiba saatnya mulai mengumpulkan anggaran itu, contohlah nanti di bulan 6 misalnya itu ada periode perawatan mesin dengan nilai misalnya 10 juta begitu. Padahal 10 juta itu kan dikumpulkan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Itu nanti bulan Juni akhir atau awal Juli kan ada proses perawatan atau maintenance mesin, misalnya dianggarkan 10 juta. Nah, selama kurun waktu dari Januari sampai Juni itu kita mengumpulkan uang. Apakah uang itu juga harus didefinisikan atau diwujudkan dalam bentuk fresh money atau dalam bentuk uang di rekening begitu? Kalau saya tidak selalu saya wujudkan itu dalam bentuk fresh money tadi atau uang di rekening yang dikhususkan, tidak seperti itu. Kadang-kadang saya masih akan menggunakan uang yang ready tadi untuk alokasi dana lain. Contoh begini, ketika kita mengalokasikan anggaran yang tadi misalnya 1% dari anggaran adalah untuk perbaikan mesin tadi ya, misalnya bulan 1, 2, 3 itu terkumpul misalnya dari persentase ya, terkumpul 3 juta atau 4 juta itu. Nah, ternyata di bulan 3 ketika uang itu terkumpul nominalnya ya 4 juta, kok ada kegiatan lain yang perlu didanai. Contohnya kita mau beli perangkat lain atau penambahan untuk stok ATK misalnya. Nah, daripada uang yang 4 juta tadi nganggur gitu, kalau saya belanjakan untuk ATK. Contoh, ketika bulan itu saya mau beli pulpen dengan anggaran 1 juta itu hanya dapat misalnya 1000 pulpen gitu. Tapi dengan tambahan anggaran yang 3 juta atau 4 juta dari kita menyisihkan untuk biaya perawatan mesin, akhirnya dari 1 juta ketambahan anggaran perawatan mesin kita bisa membeli 3000 pulpen atau 4000 pulpen. Tentunya ketika kita beli pulpen dengan harga 1000 dengan nominal transaksi juta, kemungkinan kita beli pulpen dengan jumlah anggaran 4 juta misalnya, itu tidak hanya dapat 4000, mungkin 4100 atau 4200, karena kan dengan jumlah pembelian yang semakin banyak maka harga pulpen itu biasanya lebih turun karena kita pengambilannya banyak gitu ya. Loh, berarti uang anggaran yang untuk nanti perbaikan
berarti diputar dulu. Iya benar, saya putar dulu, ini saya putar dulu, jadi malah dikembangkan sebenarnya. Jadi yang tadinya mungkin nilainya 3 juta, kita belikan tadi pulpen akhirnya menjadi 3.100.000 seperti itu. Nah nanti ketika pada saatnya tiba kita harus perawatan mesin, kita juga siapkan anggaran untuk perawatan mesin. Jadi nanti kita sisihkan apa tuh anggaran yang bisa kita pending untuk dikeluarkan, karena tadi kita sudah mengeluarkan 3 juta ya untuk mesin, untuk beli pulpen. Ya sudah, berarti nanti sambil berjalan lagi ada waktu 3 bulan kita ketemu lagi nanti anggaran untuk perawatan mesin seperti itu. Jadi tidak selalu anggaran yang siapkan untuk sebuah kegiatan itu harus saya kumpulkan dari itu. Kalau misalnya teman-teman bisa seperti itu bagus sih menurut saya, cari aman. Tetapi ketika kita investasikan lagi, kemungkinan kan ada keuntungan lebih. Jadi yang misalnya nominya tadi 3 juta menjadi 3.100.000 atau 3.200.000. Kalau kita jual lagi mungkin malah menjadi 3.500.000 kan seperti itu. Jadi spare-nya dari tadi uang dalam 3 bulan kita ada 3 juta, pas nanti ketemu di bulan 6 sudah menjadi 3.500.000. Itu memang butuh keberanian dan kejelian serta intuisi bisnis. Kira-kira kita mau bikinnya seperti apa gitu, itu ya teman-teman. Nah contoh lagi begini, setiap kita merancang anggaran, contohnya di saya itu ada 17% dari transaksi itu adalah untuk belanja pegawai gitu ya, untuk belanja pegawai. Nah sedangkan belanja pegawai itu biasanya kan di awal bulan ya, di awal bulan saya ketemu anggaran belanja pegawainya 50 juta nanti untuk 1 bulan, dan itu harus dikumpulkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 contohnya. Berarti setiap hari kita akan mengumpulkan misalnya 1,7 juta untuk anggaran nanti belanja pegawai. Nah pas nanti misalnya di tanggal 20 ya, tanggal 20 itu kan sudah terkumpul berarti 17 kali 20 misalnya, berarti 34 juta ya, 34 juta. Nah masih ada waktu 10 hari lagi untuk misalnya anak-anak gajian gitu ya. 30 juta ini kalau memang kita tidak ada kepentingan ya kita wujudkan fresh money tadi atau dalam rekening ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya saya masih dihitung nutut, kok 34 juta ini ada uang nganggur, ya saya investasikan lagi. Saya belikan apa ya, diputer lah, istilahnya diputer. Apakah nanti beli kertas, kalau misalnya tanpa 34 juta, kita punya anggaran beli kertas itu cuma 5 juta misalnya. Oh yang 34 juta saya ambil lah 10 juta untuk tambahan beli kertas. Yang tadinya harus beli kertas cuma 5 juta, dengan tambahan 10 juta dari uang untuk belanja pegawai menjadi 15 juta. Tentu stoknya tambah banyak dan harganya pasti akan turun. Itu cara saya seperti itu ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk diputar, untuk dibelanjakan barang lain, pasti saya belanjakan. Nah nanti mendekati hari H tadi kan 34, saya ambil 10, masih sisa 24, masih ada 10 hari untuk menyiapkan. Berarti tadi masih kurang 26 juta untuk ke 50 juta. Itu nanti baru saya siapkan. Kadang tidak kok tiap hari saya menyiapkan 2,6 juta untuk belanja pegawai. Mungkin 5 hari terakhir baru kita siapkan yang 5 juta, 5 juta, 5 juta untuk belanja pegawai. Seperti itu. Jadi tidak harus kita nyiapkan fresh money untuk persiapan ini. Tapi kalau teman-teman bisa ya enggak apa-apa sih kalau tidak ada kebutuhan lain ya. Tapi kalau saya, kalau ada uang nganggur itu gimana ya, kalau tidak diinvestasikan atau dibelanjakan hal lain tuh eman-eman gitu. Jadi saya pasti seperti itu. Jadi kalau ada kegiatan yang sekiranya masih bisa dijadwalkan pada bulan tertentu, ya nanti kita jadwalkan bulan tertentu, uangnya sementara diputar dulu untuk belanja barang yang lain, sehingga bisa menambah stok barang untuk menguatkan produksi kita. Saya seperti itu, saya pasti lakukan seperti itu. Jadi saya itu jarang sekali pegang fresh money atau uang cash, itu banyak itu jarang. Apalagi di rekening jarang sekali saya punya uang banyak, kecuali nanti untuk persiapan
belanja pegawainya, itu aja yang paling banyak biasanya. Itu teman-teman ya. Jadi ketika uang masih bisa diputar, kalau saya pasti saya putar gitu. Jadi tidak saya diamkan uang itu. Jadi eman-eman kalau ada uang nganggur, kita putar saja. Jadi kenapa sampai hari ini mungkin update stok di Madani itu selalu bertambah, karena salah satunya saya menerapkan sistem itu. Jadi kalau misalnya saya mau belanja akrilik kok ada anggarannya 10 juta, terus kok ini ada anggaran nganggur untuk nanti belanja pegawai ada 25 juta, tak ambil aja yang 10 juta, belanjakan akrilik. Jadi belanja akriliknya jadi 10 juta, dapatnya banyak, nanti bisa untuk stok barang. Dan saya pasti berusaha untuk menjual produk dari akrilik tadi yang nilainya tadi untuk menjadi berlipat. Seperti itu teman-teman ya. Jadi manajerial di keuangan itu penting sekali, perlu kehati-hatian dan kedisiplinan sehingga uang itu bisa bertambah. Gitu. Diberikan kan uang itu harus bertambah, berkembang. Dan itu bagian dari suksesnya kita mengelola manajemen keuangan. Oke, saya kira demikian teman-teman. Terima kasih mudah-mudahan menjawab. Untuk teman-teman yang kurang jelas bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti coba saya jawab. Bisa juga nanti saya buatkan video lain lah kalau ada yang kurang jelas. Selamat malam, selamat beraktivitas dan salam sukses untuk teman-teman semua.